Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 8 ayat 16 sampai dengan 18. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah melihat cahayanya. Sebab tiada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tiada suatu rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu, perhatikanlah cara kalian mendengar, karena barang siapa sudah punya akan diberi, tetapi barang siapa tidak punya, apapun yang dianggap ada padanya akan diambil." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini, tebarkanlah cahayamu. Dalam Injil hari ini, Tuhan memberikan perumpamaan mengenai pelita. Adalah hal yang sia-sia apabila sebuah pelita diletakkan di bawah tempat tidur atau almari. Akan lebih berfungsi apabila pelita itu diletakkan di tempat yang terbuka, sehingga cahayanya itu dapat menerangi ruangan. Hal yang dapat kita pelajari dari perumpamaan mengenai pelita ini adalah berpikir sebelum bertindak. Maksudnya adalah, sebelum membuat keputusan yang penting, lebih baik kita berpikir dengan tenang dan baik terlebih dahulu. Ketika kita tergesa-gesa membuat keputusan atau tidak memikirkannya terlebih dahulu, maka hal yang akan terjadi adalah bencana. Bagaimana simbol terang atau pelita digunakan untuk menerangkan tentang kerajaan Allah. Lampu sejak dulu mempunyai fungsi yang luar biasa. Lampu memungkinkan orang untuk bisa melihat dan bekerja di dalam kegelapan. Budaya Yahudi juga memaknai terang sebagai ekspresi keindahan dari dalam diri Tuhan. Juga diartikan sebagai kebenaran dan kebaikan Allah. Di dalam terangmu kami melihat terang. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Rahmat Tuhan tidak hanya menerangi kegelapan dalam diri kita, tapi juga memenuhi kita dengan terang rohani, sukacita dan damai. Yesus menggunakan simbol pelita untuk menekankan supaya para murid-Nya harus hidup dalam terang kebenaran dan kasih. Sama seperti pelita menerangi kegelapan dan membuat kita bisa melihat, maka cahaya Kristus menerangi hati umat yang percaya untuk dapat memahami kerajaan Allah. Inilah misi kita, menebarkan cahaya Kristus, menjadi pembawa cahaya Kristus, agar orang dapat melihat kebenaran Injil dan terbebas dari kuasa kegelapan dosa. Saudara yang terkasih, terang itu adalah Kristus. Orang yang hidup dalam terang Kristus akan mengenali daya-daya yang dikaruniakan Allah dan mengembangkan daya itu sehingga menghasilkan kekayaan batin yang baru. Sebaliknya, mereka yang tidak hidup dalam terang tak akan sanggup melihat apa karunia Allah bagi dirinya, sehingga tidak dapat mengembangkan daya itu. Akibatnya, tidak ada hasil yang diperoleh. Terang itu datang kepada kita dengan berbagai cara. Ia datang dalam bentuk pengajaran nilai-nilai iman. Ia hadir dalam rupa sesama yang menderita. Dia datang dalam diri orang asing yang membutuhkan pertolongan. Memberikan perhatian kepada mereka berarti semakin membiarkan diri diterangi oleh Kristus. Amin. Marilah kita berdoa.
Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas, kami mohon tuntunan dan pemeliharaanmu. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarlah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.